Baik. Pertama tentang kita sudah bersyukur. Saya justru ingin balik bertanya, sudahkah kita bersyukur? Atau merasa sudah bersyukur? Betulkah kita sudah bersyukur atau baru sampai pada level merasa sudah bersyukur? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya yakin betul dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini pertama. Bagaimana ayat ini yang merupakan jumlah syartiyah diawali dengan lam taukid ditambah dengan nun taukid, bahkan nun taukidnya saqilah. Karena kalau kita kaji dari sisi ilmu balaghah, nun taukid khafifah dan saqilah itu penekanannya beda. Sama-sama taukid tapi titik tekannya beda. Itu kalau kita paham ilmu balaghah. Karena kebetulan saya itu semua fan itu ngaji. La in syakartum la azidannakum. Syaratnya diberi lam taukid, jawabnya diberi lam taukid, bahkan ditambah nun taukid yang saqilah. Maka pasti sekali. Oke. Kenapa saya perlu menanyakan apakah betul sudah bersyukur? Karena syukur itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan seandainya kita diberi dua pilihan antara syukur dan sabar, itu masih lebih mudah sabar. Karena sabar itu bisa dipaksa, tapi syukur tidak. Apa sih syukur itu? Syukur itu sarfun ni'am lima yardahul mun'im. Ini kalau definisi saya. Menggunakan nikmat untuk hal yang betul-betul diridhoi oleh sang pemberi nikmat. Kalau kita menggunakan definisi yang ditulis oleh para ulama, syukur itu apa hakikat syukur itu? Syukur itu sarfun ni'am, menggunakan nikmat lima khuliqat li ajlih, untuk sesuatu di mana nikmat itu diciptakan tujuannya untuk itu. Itu baru syukur. Contoh, kita syukur diberi mata yang bisa melihat. Maka syukur mata itu ketika kita menggunakan mata kita untuk hal tujuan di mana diciptakannya mata untuk itu. Jadi mau maning, kudu ilmu maning berangkat. Kita mesti tahu Allah menciptakan mata kita itu untuk apa. Kemudian kita betul-betul menggunakan mata kita sesuai dengan tujuan diciptakannya mata untuk itu. Kita menggunakan telinga, kita menggunakan mulut, kita menggunakan semuanya, termasuk menggunakan harta. Kita alokasikan, kita gunakan sesuai dengan diciptakannya harta itu untuk apa. Nah, kemudian syukur ini kata para ulama harus dibangun di atas pondasi sinergitas antara lisan, anggota tubuh, dan hati. Lisan kita mungkin mengucapkan alhamdulillah, wasyukrulillah. Ini juga perlu dipertegas ini, wasyukrulillah. Sebab masih banyak yang pidato alhamdulillah, wasyukurillah. Maksudnya kayak alhamdulillah, wasyukurillah, wasyukrulillah. Lisan cukup dengan mengatakan alhamdulillah, wasyukrulillah. Hati harus i'tiraf, mengakui bahwa nikmat itu betul-betul dari Allah. Yang lain itu hanya jembatan datangnya nikmat Allah. Sementara dalam realitas kehidupan
kita masih lebih kesuwun beli gila-gila ning wong sing sekedar dari jembatan tekai nikmat daripada kesuwun karo Gusti Allah. Seakan-akan tanpa dia nikmat itu tidak bakalan datang. Berarti iktirafnya masih minus, pengakuannya masih minus. Kemudian anggota badan itu menjalankan kenikmatan tadi sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Untuk apa? Ketika kita bisa melakukan itu dalam waktu yang sama, baru kita telah bersyukur dengan sesungguhnya. Karena sulitnya, maka Al-Quran sendiri, bukan saya yang mengatakan, Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu Al-Quran. Tapi saya yakin seandainya kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin Allah ingkar janji. Dan satu lagi yang ingin saya tekankan, bahwa nikmat itu jangan dibatasi pada materi. Sebab ketika pembandingnya adalah saudara-saudara non-muslim, bisa dipastikan arahnya tentang materi. Ada perkataan salah satu sadat Alawiyin yang begitu luar biasa. Ini dari Hadramaut. Beliau ditanya, Sidi itu Sayyidi, Sidi, saya itu tiap Senin Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, malam minimal 2 rakaat dan ditutup dengan witir saya jalankan, sholat berjamaah. Tapi kok saya hidupnya pas-pasan saja, sedangkan tetangga saya bukan non-muslim, padahal dia bukan non-muslim, ya muslim, tapi KTP. No, itu dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat. Itu kok materinya selalu bertambah. No, anaknya cantik-cantik, cakep-cakep, istrinya masya Allah. No, ya. Pokoknya selorok lah, selorok. Lamun ditempeli sabun ke selorok lah pokoknya. Iya. Saking halusnya. Apa jawaban dari Sadat Alawiyin ini? Tidak diberi taufiknya tetanggamu untuk bisa sujud bersimpu di hadapan Allah, itu sudah merupakan musibah terbesar dia dalam hidup. Tidak diberi taufiknya tetanggamu untuk bersujud dan bersimpu di hadapan Allah, itu sudah merupakan musibah terbesar di dalam hidupnya. Apalagi sampai tentang iman, tidak diberi hidayahnya dia untuk beriman kepada Allah, itu adalah musibah terbesar di dalam hidupnya. Sudah selesai.